Hari itu aku duduk di lantai kamar sempit, memegang dompet kosong sambil menatap bapak yang terbaring sakit. Aku nggak punya uang, nggak punya harapan. Bahkan untuk beli obat pun aku nggak sanggup. Rasanya semua pintu tertutup, dan aku hampir menyerah. Tapi di titik paling gelap itu, aku menemukan jalan yang mengubah segalanya. Dari 0 rupiah, hidupku berubah total. Penasaran bagaimana aku bangkit dari keterpurukan ini? Tonton sampai habis, karena ceritanya bukan sekadar cerita. Ini pelajaran hidup. Dan sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Semoga cerita ini menguatkanmu yang sedang berjuang. Namaku Rizky, seorang pemuda 28 tahun yang lahir dan besar di keluarga sederhana di pinggiran kota Bandung. Hidupku sejak kecil tidak pernah mudah. Aku terbiasa dengan kata tidak punya. Tidak punya sepatu bagus, tidak punya mainan seperti anak-anak lain. Bahkan kadang tidak punya lauk untuk makan malam. Tapi aku tidak pernah mengeluh, karena aku percaya selama kita punya tenaga, kita bisa berusaha. Setelah lulus SMA, aku harus memupus harapan untuk kuliah karena tidak ada biaya. Sementara teman-temanku sibuk bercerita tentang kampus impian mereka, aku justru sibuk mencari kerja apa saja yang bisa memberiku penghasilan. Aku pernah jadi kuli bangunan yang setiap hari harus angkat semen seberat badan sendiri. Aku pernah jadi penjaga warung, berdiri 12 jam hanya untuk upah yang bahkan tidak cukup beli beras seminggu. Sampai akhirnya aku jadi driver ojek online, menghabiskan siang dan malam di jalan demi mengejar order. Semua itu kulakukan untuk satu hal, memastikan bapak dan ibu tidak lapar, memastikan adik-adikku tetap bisa sekolah. Tapi semua terasa sia-sia. Uang yang kudapat selalu habis untuk kebutuhan dasar, bahkan sering kurang. Aku sering pulang dengan tubuh lelah, menatap wajah ibu yang tetap tersenyum meski hatinya pasti hancur. Dan di saat seperti itu, aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa aku memang gagal? Apa hidupku hanya akan berputar di lingkaran kemiskinan ini? Puncak dari semua penderitaan itu datang ketika bapak jatuh sakit. Aku masih bisa mengingat jelas hari itu. Siang yang panas, bapak tiba-tiba batuk keras sampai keluar darah. Aku panik, ibu menangis, dan kami semua bingung harus bagaimana. Aku langsung berlari ke warung, berharap ada yang bisa menolong. Aku coba pinjam uang ke tetangga, tapi semua orang juga sedang kesulitan. Aku telepon beberapa teman, tapi tidak ada jawaban. Aku berdiri di depan rumah dengan tangan gemetar, sementara bapak terbaring dengan napas yang berat. Rasanya dunia runtuh di hadapanku. Aku masuk ke kamar, duduk di pojok, dan menangis sejadi-jadinya. Air mataku jatuh ke lantai, bercampur dengan rasa takut dan marah pada diri sendiri. Aku ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi aku tidak punya kemana-mana. Dalam doa yang lirih, aku hanya bisa berkata, "Ya Allah, kalau Engkau masih memberi aku hidup, tunjukkan jalan." Aku lelah. Aku tidak ingin melihat keluargaku menderita lagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk, memandangi bapak yang sesekali mengerang, sementara ibu terus berzikir di sampingnya. Dalam hati, aku berjanji, aku akan melakukan apa saja, bahkan jika harus mulai dari nol. Keesokan harinya, aku keluar rumah hanya untuk menghirup udara segar. Aku duduk di warung kopi pojok gang dengan mata sembab karena semalam tidak tidur. Tanganku menggenggam HP jadul yang layarnya sudah retak. Aku scroll timeline Facebook tanpa tujuan, sampai tiba-tiba mataku berhenti pada satu kalimat. Bisnis tanpa modal, bisa dilakukan siapa saja. Awalnya aku tertawa kecil. Mana ada bisnis tanpa modal? Pasti bohong. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam hati yang mendorongku untuk mengklik link itu.
Aku baca pelan-pelan, kata demi kata, dan disitulah aku mengenal istilah dropship. Konsepnya sederhana, kita menjual barang milik orang lain, kita hanya menjadi perantara antara pembeli dan supplier. Keuntungannya, kita tidak perlu punya stok barang, tidak perlu modal besar, hanya perlu koneksi internet dan kemauan. Aku terdiam lama. Otakku langsung memutar rencana. Jadi aku bisa jualan tanpa harus keluar uang. Rasanya seperti menemukan setitik cahaya di tengah kegelapan. Tapi kenyataan segera menyadarkanku. HP-ku jadul, kuota internet pas-pasan, dan aku tidak punya kamera bagus untuk foto produk. Semua kekurangan itu seperti tembok besar yang menghalangiku. Tapi di tengah rasa ragu itu, aku menatap wajah bapak yang masih sakit dan ibu yang tetap berzikir di sampingnya. Suara kecil dalam hatiku kembali berbisik. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Malam itu aku menulis tekad di selembar kertas. Aku akan mulai bisnis ini, apapun risikonya. Malam itu aku benar-benar mulai belajar. Aku mencari grup jual beli di Facebook dan bergabung sebanyak mungkin. Aku perhatikan cara orang lain memposting, bagaimana mereka menulis kata-kata yang menarik, bagaimana mereka menjawab pertanyaan pembeli. Aku belajar tanpa guru, hanya mengandalkan artikel gratis dan video YouTube. Aku catat setiap hal penting di buku bekas yang kusimpan di bawah bantal. Aku begadang sampai larut malam, mata perih, kepala pusing, tapi hatiku penuh semangat. Aku bayangkan bapak bisa tersenyum lagi, ibu tidak perlu menahan lapar, dan adik-adikku bisa sekolah tanpa rasa malu. Aku bahkan menulis target kecil di buku itu. Dalam 7 hari harus dapat 1 order. Tapi rasa takut tetap menghantuiku. Aku takut gagal. Aku takut ditipu supplier. Aku takut orang-orang akan menertawakan aku lagi. Namun di balik rasa takut itu, ada rasa marah yang lebih besar. Marah pada diriku sendiri kalau sampai menyerah. Aku berkata dalam hati, aku tidak mau lagi jadi korban keadaan. Aku harus jadi orang yang mengubah nasib keluargaku. Dengan sisa kuota yang kumiliki, aku membuat postingan pertama. Foto produk kuambil dari supplier. Caption sederhana kutulis dengan jari gemetar. Barang berkualitas, harga hemat, bisa cot, minat chat sekarang. Setelah menekan tombol kirim, aku menatap layar HP dengan perasaan campur aduk antara harapan dan cemas. Hari pertama berlalu, tidak ada chat masuk. Hari kedua, tetap sepi. Aku tidak menyerah. Aku terus memposting, terus promosi di berbagai grup. Aku kirim pesan ke teman-teman lama, bahkan komentar di postingan orang lain. Tapi bukan order yang kudapat, melainkan komentar sinis. Bisnis online? Ah, paling nipu. Ada juga yang tertawa. Rizky, jualan online? Kemarin masih ngojek, sekarang sok pengusaha. Hatiku perih. Aku merasa dipermalukan. Malam itu aku kembali duduk di pojok kamar, menangis tanpa suara. Aku benar-benar ingin menyerah. Tapi ketika aku menatap wajah bapak yang masih lemah, aku tahu aku tidak punya pilihan selain terus maju. Aku ingat perkataan ibu sebelum tidur. Nak, jangan pernah berhenti berusaha. Allah lihat setiap tetes keringatmu. Kalimat itu menamparku keras. Aku menghapus air mata, menyalakan HP, dan mulai mencari cara agar lebih menarik pembeli. Aku belajar menulis kata-kata persuasif. Belajar cara membuat foto lebih bagus meskipun hanya pakai HP jadul. Setiap malam aku menulis doa di atas kertas, berharap Tuhan melihat usahaku. Hari demi hari kulalui dengan rasa lapar, tubuh lelah, dan mata mengantuk. Tapi aku tidak peduli. Dalam hatiku hanya ada satu suara. Aku harus berhasil. Hari ke-10 menjadi titik balik dalam hidupku. Sore itu aku duduk di teras rumah,
menatap jalanan yang sepi dengan perut kosong karena belum makan sejak pagi. Aku hampir memutuskan untuk berhenti. Aku berpikir, mungkin aku memang tidak cocok jadi pengusaha. Tapi saat pikiranku kacau, HP-ku tiba-tiba bergetar. Ada notifikasi pesan masuk. Dengan tangan gemetar, aku membuka chat itu. "Kak, barangnya ready nggak? Aku mau beli 2." Aku menatap layar HP dengan mata berkaca-kaca. Aku baca pesan itu berkali-kali untuk memastikan ini bukan mimpi. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipiku. Aku langsung balas, "Ready, Kak. Terima kasih sudah percaya." Setelah transaksi pertama itu berhasil, aku keluar rumah, sujud di lantai semen, menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Ya Allah, terima kasih. Ini awal kebahagiaan kami." Keuntungan pertamaku hanya Rp20.000, tapi rasanya seperti mendapat emas. Aku foto bukti transfer itu dan kirim ke ibu sambil menulis pesan, "Bu, doain aku. Ini baru permulaan." Malam itu aku tidur dengan senyum lebar di wajah dan doa yang panjang di bibir. Setelah order pertama itu, semangatku membara. Aku tidak lagi peduli dengan komentar orang. Setiap hari aku terus posting, terus belajar bagaimana menarik hati pembeli. Aku tidak hanya menjual barang, tapi juga membangun kepercayaan. Aku mulai memberikan tips gratis untuk calon pembeli, menjawab setiap pertanyaan dengan sabar. Bahkan kalau ada yang batal beli pun aku tetap ramah. Lambat laun, orang mulai percaya padaku. Orderan datang satu persatu, lalu menjadi 2, 3, sampai aku kewalahan sendiri. Aku masih ingat bagaimana aku harus membungkus barang dengan kardus bekas mie instan karena tidak punya uang untuk beli kardus baru. Tapi aku tidak malu. Aku tahu, setiap paket yang kukirim membawa doa dan harapan baru. Malam-malam panjang kuhabiskan untuk packing barang, menulis alamat dengan hati-hati agar tidak salah kirim. Kadang aku ketiduran di lantai dengan tangan masih memegang pulpen. Tapi aku bahagia, karena sekarang, setiap bunyi notifikasi di HP-ku bukan lagi ejekan, tapi pesanan baru. 1 tahun berlalu sejak aku memulai langkah pertama itu. Dari modal Rp0, sekarang aku punya gudang kecil di rumah kontrakan. Aku punya stok barang sendiri, bahkan sudah mempekerjakan 1 orang untuk membantu packing. Omzetku, jujur, aku tidak pernah membayangkan angka ini sebelumnya. Dulu uang Rp20.000 saja terasa mewah. Sekarang alhamdulillah aku bisa mendapatkan jutaan setiap bulan. Tapi kebahagiaan terbesarku bukanlah uang, melainkan melihat bapak sembuh dan ibu tersenyum lagi. Aku bisa membayar semua hutang yang dulu menjerat kami. Aku bisa membelikan ibu mesin cuci yang dulu hanya menjadi mimpi. Aku bahkan menabung untuk masa depan adik-adikku agar mereka bisa sekolah tanpa rasa takut. Kadang aku duduk sendirian, menatap foto-foto lama saat kami masih serba kekurangan, dan aku menangis. Menangis bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Karena aku tahu, semua ini bukan terjadi begitu saja. Semua ini lahir dari doa, usaha, dan air mata yang tidak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku bukan lagi Rizky yang dulu. Aku bukan lagi pemuda yang takut bermimpi. Aku berdiri dengan penuh keyakinan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk sukses, asalkan mereka mau berusaha dan tidak menyerah. Aku cerita ini bukan untuk pamer, tapi untuk memberi harapan bagi kamu yang mungkin sekarang berada di titik nol. Aku tahu rasanya ditolak, diremehkan, bahkan dihina. Aku tahu rasanya lapar, bukan hanya karena perut kosong, tapi karena haus akan kesempatan. Tapi percayalah, jika kamu punya niat baik, usaha keras, dan kesabaran, Tuhan akan membuka jalan. Nol bukanlah akhir. Nol adalah awal dari semua kemungkinan besar yang menunggumu.
Jika aku yang tidak punya apa-apa bisa sampai di titik ini, kamu pun bisa. Jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu modal besar. Jangan tunggu waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat itu adalah sekarang. Mulailah dari yang kecil. Karena langkah kecil hari ini bisa menjadi cerita besar di masa depan. Temanku, aku ingin kamu ingat satu hal. Sukses bukan tentang siapa yang punya modal besar atau siapa yang paling pintar. Sukses adalah milik mereka yang berani mencoba meski serba terbatas. Kalau kamu sekarang sedang berada di titik terendah, jangan menyerah. Ingat, aku memulai dari nol, bahkan dari minus. Aku pernah duduk di lantai kamar dengan tangan kosong, memohon keajaiban. Dan hari ini, aku bisa tersenyum bukan karena ajaib, tapi karena aku memilih untuk melangkah. Jika aku bisa, kamu pun bisa. Jadi jangan tunggu nanti. Jangan tunggu semua sempurna. Mulailah sekarang. Karena siapa tahu, langkah kecilmu hari ini akan mengubah hidupmu selamanya. Percayalah, Tuhan selalu punya cara indah untuk mereka yang tidak pernah menyerah. Semoga kisahku menjadi pengingat bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha dan percaya.